Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anakku semuanya. Semoga kita semuanya beserta keluarga selalu mendapatkan lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala penyakit maupun musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran, kita doa dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang saya cintai, masih melanjutkan pertemuan yang kemarin, pertemuan pertama, yaitu sesuatu yang terkait dengan masalah hari akhir. Pada saat ini kita akan membahas perilaku beriman pada hari akhir dan hikmahnya. Perilaku baik yaitu bersikap mawas diri, kemudian gemar mencari ilmu agar bahagia di dunia akhirat, bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, mampu menundukkan hawa nafsu, terus kemudian menjaga kelestarian alam. Di antaranya itu untuk perilaku baik, akan tapi yang lain masih banyak. Kemudian hikmah beriman pada hari akhir, hidup dalam kedamaian dan ketenangan, kemudian semangat menuntut ilmu dan beribadah, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan kenikmatan di surga. Itu hikmah kita beriman atau berperilaku baik. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Beberapa contoh kisah teladan. Yang pertama, beda orang mukmin dan orang kafir di alam kubur. Kalau orang mukmin di dalam kubur itu, cerita secara singkat saja, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat dengan benar. Kemudian Allah memberikan dia rumah di surga. Tapi sebenarnya setelah mendapatkan pertanyaan dari malaikat, dia bisa menjawab. Oleh malaikat ditunjukkan, sebenarnya kamu sudah disiapkan oleh Allah rumah di neraka, akan tetapi karena perilaku baik sewaktu di dunia, maka Allah menggantikannya, rumah yang di neraka itu diganti dengan rumah yang berada di surga. Sedangkan orang kafir itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh malaikat. Kemudian karena dia tidak bisa menjawab dengan baik dan benar, malaikat menyiksanya. Begitu pedihnya, begitu sakitnya siksaan dari malaikat, sampai dia itu menjerit didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Itu gambaran, yaitu orang-orang yang berada di dalam kubur, bedanya orang yang beriman dan orang kafir. Untuk selanjutnya, percakapan Rasulullah dengan istri beliau yaitu Siti Aisyah, yaitu menceritakan keadaan manusia di padang mahsyar. Di sana orang-orang yang berada di padang mahsyar itu merasa kebingungan dan lain sebagainya, minta pertolongan kepada para nabi-nabi yang terlebih dahulu, itu tidak bisa. Akan tapi itu sebenarnya merupakan suatu gambaran balasan bahwa apabila orang itu di dunianya berlaku baik, maka di padang mahsyar pun dia itu tidak akan terasa panas. Tetapi kalau dia perilakunya jelek, maka dia akan mengalami suatu kepanasan. Surat berikutnya,
uh, kisah teladan lagi, yaitu penasaran dengan calon penghuni surga. Ringkas cerita, calon penghuni surga itu siapa toh nanti yang akan bertempat di surga atau calon penghuni surga itu, yaitu seseorang yang jujur, tidak pernah berdusta kepada siapapun. Kemudian amalan yang kedua, seorang yang tidak pernah iri dan dengki kepada seseorang. Jadi gambarannya semacam itu, calon penghuni surga. Nanti anak-anak bisa mencari cerita-cerita lain untuk menambah wawasan kita. Tapi sebelum pertemuan yang kedua ini kita akhiri, perlu diperhatikan tugas untuk anak-anak. Tulislah perilaku baik yang pernah kamu alami dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk cerita. Mungkin hanya 1 halaman saja, nanti bisa dikirim. Jadi menulis, nggak usah mengada-ada, perilaku baik yang pernah anak-anak alami, yang paling terkesan itu apa dalam bentuk cerita. Mungkin pertemuan pada saat ini cukup, dan marilah kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.